Terus kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kita kembali bisa bersama-sama dengan saudara sekalian yang berada di Hong Kong, yang ada di Taichung, maupun yang juga ada di Indonesia, yang ada di China. Untuk kita bersama-sama untuk beribadah pada hari ini. Hari ini kita bersama-sama akan menutup akan seri eksposisi dari kitab Esther, di mana kitab Esther adalah satu kitab yang berbicara tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang Yahudi. Khususnya kita melihat di dalam satu pemerintahan yang namanya adalah pemerintahan dari Persia. Dan kita tadi sudah mendoakan bagaimana Iran, yang bagaimana mereka melakukan akan begitu banyak, akan satu sabotase terhadap setiap gereja-gereja Tuhan, setiap orang-orang Kristen, sehingga mereka mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Mereka mengalami akan begitu banyak, akan satu pembantaian demi pembantaian terhadap orang Kristen. Dan ini menjadi satu fakta bahwa orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang harus mengalami begitu banyak akan satu tantangan-tantangan hidup dan mati. Dan ini juga menjadi satu PR bagi kita sebagai orang Kristen. Apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan, apa yang kita responi di saat kita sudah mendengar begitu banyak akan orang-orang percaya di berbagai macam tempat. Mereka mengalami akan begitu banyak tantangan-tantangan hidup dan mati di tempat mereka masing-masing. Kiranya melalui setiap pembahasan firman Tuhan, kita melihat bagaimana Esther sungguh-sungguh adalah yang Tuhan anugerahkan untuk kita bersama-sama melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh adalah good news yang dapat memberikan keselamatan. Dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan bukan hanya bicara tentang satu yang namanya physical salvation atau salvation by physical things, tapi juga adalah satu hal bagaimana salvation by spiritually, by spiritual things, by spiritual life yang diberikan bagi kita. Dan kiranya kita semua bisa pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh dapat mempercayai sungguh bahwa keselamatan adalah sungguh-sungguh ada, dan di dalam nama siapa kita diselamatkan, di dalam karya keselamatan yang bagaimana kita dimenangkan. Dan apa yang menjadi hidup yang berkelimpahan di dalam setiap kita di saat sudah percaya dan setiap kita sudah diselamatkan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama untuk masuk di dalam sesi yang terakhir. Khususnya kita bicara tentang realita dari keadilan Allah yang dinyatakan, dan realitas bagaimana rencana Tuhan dinyatakan, dan kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan diberikan bagi kita. Baik, saudara sekalian, mari kita bersama-sama akan memulainya. Kita membuka di dalam Esther pasal yang ke-9. Esther pasal yang 9 kita akan membaca dari ayat 20 sampai kepada pasal 10 ayat yang ke-3. Jadi kita akan membaca Esther pasal 9 ayat 20 sampai kepada pasal 10 ayat yang ke-3. Dan saya sangat mengharapkan saudara sekalian bisa memahami setiap apa yang kita baca dan mengikuti apa yang kita baca, dan kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kita di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memulainya dengan kita membaca Esther pasal 9 ayat 20 sampai pasal 10 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan untuk sedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang dimulai mereka melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamadeta, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan kehendak untuk membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkan dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang.
Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu, dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu, dan apa yang dialami mereka. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun, menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Esther sang ratu anak Abihail menulis surat bersama-sama dengan Mordekai orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim itu dituliskan dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkannya lah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasiveros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai orang Yahudi itu, dan oleh Esther sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Esther menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Maka Raja Ahasiveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiveros, dan dia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Baik, demikian firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama membacakan untuk setiap kita masing-masing bisa membaca semuanya tadi, dan mari kita sama-sama akan berdoa dan memohon Tuhan membelas kasihan bagi setiap kita. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup, di mana Engkau adalah Allah yang senantiasa menyatakan akan apa yang menjadi campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa kepada Tuhan menyerahkan setiap pemahaman kami, supaya Tuhan yang senantiasa menghadirkannya di dalam setiap apa yang kami perjuangkan, untuk kami bisa hidup di dalam firman. Kami hidup di dalam Tuhan. Kami hidup di dalam akan anugerah Tuhan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa di dalam kepercayaan yang sungguh-sungguh yang dianugerahkan oleh Tuhan. Hidup kami menjadi satu hidup yang dikuduskan. Dan kami mohon kepada Tuhan, kiranya firman Tuhan menghidupi akan apa yang menjadi kehidupan kami, sehingga tanpa firman Tuhan menjadi acuan utama dalam hidup kami, kami tidak mungkin dapat melihat kebesaran-Mu. Kami tidak mungkin dapat melihat akan hikmat-Mu yang tertinggi dan terbenar. Dan kami tidak mungkin dapat hidup suci, karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu misterius bagi kami, dan kami tidak mungkin dapat memahami semuanya tanpa campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan akan setiap pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, khususnya untuk signal dalam kami bersama-sama mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kami, kiranya segala kemuliaan hanya kembali kepada Tuhan saja, dan kami senantiasa dapat dibimbing oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik saudara sekalian, kita percaya bahwa melalui setiap apa yang sudah kita bahas, kita melihat bagaimana kerajaan khususnya Persia adalah kerajaan yang adalah percaya kepada dewa, dan mana mereka adalah negara kafir. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan di dalam kedaulatannya, Tuhan memakai kerajaan kafir ini untuk dapat menyatakan rencana Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan, dan menyatakan ketetapan Tuhan. Sehingga di dalam satu budaya, yaitu budaya Persia, atau kita memakai istilah sekarang adalah Iran, kita melihat Tuhan menaruh
akan orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu kita melihat Esther dan kita melihat Mordekai adalah dua orang yang ditaruh di dalam kebudayaan Persia, tercatat di dalam sejarah Persia, dan bagaimana mereka dihormati oleh orang-orang Persia, bagaimana Tuhan menaruh mereka dan menetapkan mereka di dalam sejarah, khususnya dalam sejarah Persia, untuk Tuhan menyatakan rencananya. Bagaimana kita melihat melalui dua orang ini, ada satu rencana jahat dari seorang bernama Haman, di mana Haman dengan satu ide yang jahat, karena tidak dihormati oleh Mordekai, maka Haman menganggap bahwa ini sebuah penghinaan, maka orang Yahudi harus dibasmi, orang Yahudi harus digenosida, dan orang Yahudi harus dipunahkan dari seluruh muka bumi ini. Maka itulah kenapa Haman dengan satu ide yang begitu liciknya akhirnya berhasil untuk menghasut akan raja untuk bagaimana melakukan akan genosid, khususnya kepada orang Yahudi yang ada di 127 provinsi di dalam wilayah Persia, yaitu dari India sampai Ethiopia. Dan kita melihat dari seluruh provinsi ini, orang-orang Yahudi direncanakan oleh Haman untuk dibasmi dan untuk dipunahkan, sehingga tidak boleh ada orang, khususnya yang namanya orang percaya di dalam peradaban Persia. Tetapi saudara, di saat kita melihat Haman dengan ide yang jahat itu, Tuhan memakai Esther, Tuhan memakai Mordekai, Tuhan memakai bangsa Yahudi. Kalau kita tanya, siapakah mereka? Bukankah mereka bukan nabi? Bukankah mereka bukan akan imam? Bukankah mereka juga bukan adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan dengan satu gelar yang begitu rohani? Kalau kita melihat siapakah Esther? Esther adalah seorang ratu. Dan kita melihat siapakah Mordekai? Mordekai adalah seorang perdana menteri. Kalau kita bisa kaitkan, mereka tidak ada urusan dengan bait suci. Kalau kita kaitkan, mereka bukan missionary, mereka juga bukan akan guru Injil, dan mereka juga bukan nabi maupun rasul. Mereka bukan utusan-utusan yang kita bisa baca sebagai utusan rohani. Saudara, kita melihat siapakah Esther dan siapakah Mordekai, kita melihat mereka mungkin bisa kita kaitkan di dalam dunia politik. Mereka adalah orang-orang berbagian di dalam kerajaan. Mereka berbagian di dalam bagaimana untuk berfungsi sebagai wakil dari rakyat di dalam pemerintahan. Atau bagaimana mereka belajar menjadi pemimpin untuk bagaimana peduli dengan masyarakat, peduli dengan orang-orang yang berada di bawahnya. Maka kita melihat siapakah Mordekai, siapakah Esther. Mereka bukan rasul, bukan nabi, bukan missionary, bukan utusan Allah yang kita bisa lihat seperti Yohanes Pembaptis dan sebagainya. Tetapi saudara, meskipun demikian, menunjukkan kepada kita satu realita, bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bukan memakai akan orang-orang yang diutus sebagai rasul dan nabi saja. Tapi Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang berada dalam bidang masing-masing untuk dapat menjadi wakil Tuhan, untuk menyatakan rencana Tuhan. Karena kita percaya mereka berada di dalam dunia, contohnya dunia politik, itu adalah karena Tuhan yang menaruh mereka di sana. Jadi kita bisa harus percaya bahwa Tuhan mau pakai saya di dalam rencananya untuk bagaimana? Seringkali kita mengatakan, kalau jadi pendeta, atau jadi penginjil, atau jadi hamba Tuhan, itu pasti lebih sakral daripada orang-orang di bidang yang lain. Saudara, dalam kitab suci justru mengatakan, tidak. Justru kitab suci menyatakan, siapa bilang menjadi imam, menjadi nabi, menjadi rasul, maupun juga menjadi pengajar, maupun jadi penginjil, itu adalah satu panggilan yang paling sakral dari semuanya. Tidak. Justru kita melihat Esther, waktu kita melihat Mordekai, Tuhan taruh di kerajaan Persia dan menjadi wakil Tuhan di sana, menunjukkan bagaimana panggilan Tuhan kepada mereka di dalam dunia politik justru adalah satu panggilan yang Tuhan tetapkan di sana.
Dan kita percaya setiap orang yang Tuhan tetapkan di sana, berarti Tuhan menyatakan bahwa apa yang mereka kerjakan adalah panggilan suci dari Tuhan. Jadi siapa bilang politik itu kotor, kita justru percaya bahwa politik itu suci. Tapi karena dikotori oleh manusia, dikotori oleh ide jahat manusia, dikotori dengan jiwa korupsi manusia, maka Tuhan kenapa menaruh orang-orang di dalam dunia politik? Justru adalah untuk menyatakan kebobrokan kerajaan, menyatakan tipu muslihat yang bercorak kerajaan. Dan kita melihat melalui Esther dan melalui Mordekai, keadilan Tuhan direalisasikan. Kita melihat ketika satu ide untuk melakukan genosida, melakukan genocide terhadap orang-orang Yahudi, justru kita melihat Tuhan menyatakan, apakah ini adalah rencanamu? Tetapi ini bukan rencana Tuhan. Maka apakah rencana Tuhan bisa digantikan oleh rencana manusia? Maka Tuhan menyatakan no. Maka disitulah Tuhan hadir melalui Esther dan melalui Mordekai. Saudara, pada saat kita melihat di sinilah Tuhan menyatakan keadilannya. Tuhan menyatakan ketetapannya. Tuhan menyatakan akan apa yang menjadi satu kedaulatan Allah kepada hidup orang-orang percaya dan juga kepada orang-orang Persia. Maka melalui akan Esther, melalui akan Mordekai, akhirnya kita melihat keadilan Tuhan dinyatakan, yaitu melalui Tuhan memakai Esther untuk meminta kepada raja untuk menyatakan keadilan kepada bangsa Yahudi dan menyatakan keadilan kepada siapa yang merencanakan genosida atau genocide kepada orang-orang Yahudi, yaitu Haman. Dan kita melihat raja menyatakan keadilan dengan menghukum Haman. Dan akhirnya kita juga melihat keluarga dari Haman pun, kita melihat 13 anaknya, itu pun dihukum. Dan kita juga melihat keluarganya dihukum. Dan kita melihat musuh-musuh daripada bangsa Yahudi dihukum. Dan kita melihat siapa yang merencanakan, siapa yang menjalankan, siapa yang merusak, semua dihukum oleh Tuhan Allah. Dan minggu lalu kita sudah bicara panjang lebar tentang hal ini. Nah, saudara, tapi hari ini kita akan melihat setelah penghukuman itu terjadi, setelah semuanya sudah berlangsung, maka saudara, disitulah kita melihat Mordekai dan Esther menyatakan satu hal, yaitu apa? Menyatakan bahwa ini adalah hari keselamatan kita. Inilah hari keselamatan kita. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi untuk apa? Kita tidak lagi digenoside. Kita tidak lagi dihukum oleh orang-orang kafir ini. Tetapi kita justru menang. Kita justru diselamatkan. Dan kita tidak lagi menjadi korban. Nah, saudara, maka disitulah kita melihat Mordekai menetapkan satu hari yang namanya Hari Purim, yang berasal dari kata pur, di mana di hari Purim mengingat bagaimana Tuhan telah menyatakan bahwa setiap orang-orang Yahudi sudah mengalami akan kemenangan, khususnya melalui peristiwa Mordekai dengan Haman. Dan kita melihat Mordekai menang. Mordekai menjadi Perdana Menteri menggantikan Haman. Dan kita melihat Esther menjadi ratu. Dan ini menjadi satu nuansa kemenangan bagi orang-orang Yahudi di waktu itu. Maka di hari Purim mereka merayakannya. Dengan mereka berpesta. Dengan mereka melakukan celebration. Dan saat mereka melakukan celebration, mereka pun juga diingatkan untuk apa? Bukan hanya berpesta, tapi berantar-antarlah untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Berantar-antarlah untuk bagaimana engkau memiliki hospitality kepada orang lain. Berantar-antarlah untuk engkau peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Berantar-antarlah untuk engkau mendukung setiap mereka yang kesusahan dan mereka yang mengalami kelemahan. Maka saudara, kita melihat peristiwa Purim menjadi sesuatu yang harus diingat oleh setiap orang-orang Yahudi di sepanjang zaman. Maka kalau kita melihat sampai pada hari ini, di bulan Maret mereka mengadakan akan satu hari raya yang namanya adalah Hari Raya Purim.
Dan kita melihat di setiap bulan Maret mereka melakukan akan satu perayaan akan peristiwa Purim ini, dan menjadi satu hal, yaitu apa? Bagaimana mereka melalui peristiwa Purim itu, mereka berpesta, mereka mengadakan celebration, karena mereka tahu di dalam hari, di dalam sejarah, kita melihat Mordekai adalah orang yang menyelamatkan bangsa Israel, menyelamatkan orang-orang Yahudi, menyelamatkan akan mereka yang berada di dalam. Maka itulah kenapa semuanya kita percaya bahwa ini semua adalah rencana Tuhan, ini semua adalah campur tangan Tuhan, dan ini semua sudah menjadi sesuatu hal bagaimana Tuhan di dalam sejarah Yahudi, Tuhan menyatakan kedaulatannya. Tetapi saudara, pada saat orang-orang Yahudi, mereka merayakan keselamatan, dan mereka merayakan akan satu hal, hari Purim sebagai hari kemenangan. Tetapi mengapa saudara, meskipun mereka sudah merayakan hari ini, sampai pada di dalam tahun ini pun, mereka di bulan Maret mereka mengadakan Hari Raya Purim. Tetapi mengapa saudara, meskipun mereka sudah punya konsep salvation, mereka sudah punya konsep celebration, tetapi mereka selalu berada di dalam satu kondisi di mana mereka menganggap bahwa kami adalah bangsa yang terlalu sedih. Kenapa? Karena sampai pada hari ini orang-orang Yahudi tetap menjadi victim. Di mana sampai pada hari ini meskipun Mordekai sudah menjadi orang yang berpengaruh di dalam sejarah memberikan kemenangan, tetapi justru kita melihat sampai pada hari ini orang-orang Yahudi tetap menjadi orang-orang yang dibenci sepanjang zaman. Bahkan kita melihat di dalam sejarah, kita melihat orang-orang Yahudi, banyak saja dari mereka justru dianggap sebagai bangsa yang sangat-sangat mengutamakan tentang keselamatan bangsanya, dan mereka dianggap sebagai satu bangsa yang sangat-sangat inklusif, eksklusif, dan bagaimana mereka menjadi satu bangsa yang seakan-akan bahwa apa? Mereka adalah bangsa yang pasti mewakili Tuhan Allah untuk menjadi bangsa yang menang. Saudara, waktu kita melihat di sini, orang-orang Israel, kita melihat hari ini, apa yang terjadi dengan Palestina, dengan Israel, apa yang kita lihat di sini, dengan satu hal di dalam satu wilayah, kita melihat perdamaian menjadi sesuatu yang susah sekali. Nah, saudara, salvation, celebration sudah ada. Mereka menikmati salvation, mereka menikmati celebration, tetapi mereka kehilangan apa yang namanya shalom. Mereka tidak ada di dalam peace yang dari Tuhan. Mereka sampai pada hari ini mereka tetap menganggap bahwa ini sesuatu yang harus diperjuangkan. Mereka menganggap harus terjadi perang. Mereka melakukan satu hal, yaitu harus segala sesuatu kita kuasai dan sebagainya. Kenapa? Karena kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Maka kita harus melakukan ini. Kita harus untuk membombardir akan setiap mereka yang berani melawan kami. Karena kami adalah bangsa yang menang. Saudara, Israel hari ini memiliki salvation, memiliki akan celebration. Mereka menikmatinya semuanya di dalam sejarah-sejarah yang ada di dalam kerajaan maupun di dalam negara tersebut. Tetapi saudara, meskipun mereka sudah punya salvation, mereka punya celebration, tetapi there is no shalom di dalam negara tersebut, atau there is no shalom di dalam bangsa tersebut. Maka di situ menunjukkan bahwa masih ada something missing di dalam apa yang ada pada baik orang Israel, baik pada orang Palestina, maupun baik mereka yang berada di bagian seluruh dunia ini. Apa yang missing sehingga there is no shalom? Meskipun mereka adalah bangsa yang berkemenangan, meskipun mereka bangsa yang bersuka cita karena menang, tetapi masih tidak ada shalom di dalam kehidupan mereka. Saudara, itulah kenapa kita melihat di dalam storyline dari Esther, kita melihat keselamatan adalah tema besar. Bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa melalui Mordekai dan melalui Esther.
Tetapi saudara, kita bisa belajar banyak poin dari semuanya ini. Yang pertama yaitu apa? Saudara, kita melihat di dalam kitab Ester, bagaimana kerajaan yang mendominasi adalah kerajaan Persia. Saudara, Persia adalah bangsa yang besar. Peradabannya adalah peradaban yang agung. Dan kita melihat Persia adalah satu peradaban yang ditakuti. Tetapi kita melihat Raja Persia, dia mungkin memerintah dan menguasai begitu banyak tempat, apalagi 127 provinsi dari India sampai Ethiopia. Kita melihat raja memerintah akan kerajaan Persia di dalam luasnya teritori. Tetapi saudara, meskipun demikian, there is no shalom. Kenapa? Karena mereka hanya membawa kedamaian hanya bagi 127 provinsi. Sedangkan mereka masih memiliki akan satu hal apa? Dunia ini penuh dengan bangsa-bangsa. Dunia ini penuh dengan provinsi-provinsi juga. Jadi saudara, sehebat-hebatnya seorang raja, yaitu adalah Ahasveros, dia hanya memerintah hanya di dalam sebagian wilayah dari seluruh dunia ini. Jadi kita bisa katakan Raja Persia meskipun dia agung luar biasa, tetapi dia harus tahu limitasi dirinya bahwa dia bukan raja di atas segala raja. Justru kita melihat bagaimana orang Kristen mempercayai bahwa pemerintah harus ditaati. Tapi kita juga percaya orang Kristen bahwa apa? Tuhan memerintah seluruh bangsa-bangsa. Kita percaya Tuhan memerintah seluruh apa yang ada dalam alam semesta. Kita percaya Tuhan memerintah dari seluruh apa yang ada dalam muka bumi ini. Maka kuasa Tuhan Allah jauh lebih besar daripada kuasa pemerintah di dalam dunia ini. Maka itulah kenapa kita melihat hari ini kerajaan-kerajaan, pemerintah-pemerintah, negara-negara seakan-akan memiliki kuasa yang begitu besar. Saudara, kita melihat begitu banyak orang-orang yang hari ini lebih ingin menunjukkan betapa besar kuasa mereka. 2 hari yang lalu kita mendengar berita bagaimana Presiden Xi Jinping pada saat di dalam satu peristiwa yaitu massacre dari Tiananmen Square, di mana dia mengatakan orang-orang pemerintah tidak boleh dengan cara sendiri untuk memberikan akan respon terhadap apa yang menjadi opini-opini di luar negara kita. Saudara, kita melihat perubahan dari respon pemerintah hari ini bagi Xi Jinping adalah sesuatu yang berubah. Kenapa? Karena kalau dulu kita melihat negara-negara memberikan kritik kepada China, maka China tidak akan menggubris. Kalaupun ada satu langkah yang dilakukan, maka presiden yang bicara atau wakil atau juru bicara kepresidenan yang bicara. Tapi saudara, sejak kita melihat di dalam puluhan, khususnya beberapa tahun terakhir, khususnya sejak Donald Trump menjadi presiden, kita melihat Donald Trump menyerang China dengan begitu masif. Kita melihat bagaimana para menteri-menterinya juga memberikan akan satu respon begitu masif, khususnya memberikan kritik, memberikan tuduhan, memberikan opini yang mungkin juga membawa posisi China terjepit dan sebagainya. Dan akhirnya kita melihat China pun, kita melihat respon mereka pun juga tidak kalah masifnya. Kita melihat mereka pun juga melakukan satu respon, khususnya para menterinya maupun para orang-orang yang mendengarnya. Mereka pun dengan tidak berbeda dengan Donald Trump. Mereka pun juga melakukan kritikan yang begitu masif. Sehingga akhirnya di dalam kemarin peristiwa Tiananmen Square, di dalam rememberingnya, dikatakan bahwa apa? Dikatakan bahwa saya ingatkan kepada orang-orang pemerintah, jangan ikut cara-cara orang-orang untuk apa? Membalas. Saudara, jangan ikut-ikutan emosi. Jangan ikut-ikutan memperkeruh. Kenapa? Karena negara Tiongkok, negara China adalah negara berbudaya.
Negara China adalah negara berbudaya. Dan Presiden Xi mengatakan bahwa apa? Bahwa kita harus menjunjung tinggi Chinese culture. Maka jangan ikut barbarian culture. Barbaric culture. Jangan ikut-ikutan di saat mereka dengan panas emosional menyatakan kita jangan ikut-ikutan. Kita harus membawa Chinese culture. Kita harus membawa akan satu peradaban yang lebih tinggi daripada mereka. Karena mereka punya peradaban tidak seperti kita. Kita punya peradaban lebih agung. Kita punya budaya lebih agung. Maka kita jangan ikut-ikutan seperti Donald Trump. Jangan ikut-ikutan seperti Amerika dan sebagainya. Saudara, satu sisi yang lain waktu saya dengar istilah itu, saya kaget luar biasa. Kenapa? Maka negara Tiongkok menganggap kita lebih elegan dari bangsa lain. Kita waktu dijahati seperti ini, kita jangan ikut-ikutan kayak mereka. Saudara, istilah ini seakan-akan benar. Istilah ini seakan-akan sangat-sangat berbudaya. Menunjukkan betapa orang-orang Tiongkok adalah orang-orang yang punya akan satu warisan yang begitu luar biasa agung dan sebagainya. Saudara, tapi apakah mereka akan membawa shalom? Apakah mereka akan sungguh-sungguh membawa akan apa yang namanya perdamaian? Saudara, mungkin mereka wujudkan itu melalui membagi-bagikan akan antivirus Sinovac. Mungkin menjadi satu hal mereka menganggap peace itu digambarkan melalui membagi-bagikan akan Sinopharm dan sebagainya. Tapi saudara, kita mau melihat bahwa apa? Bahwa hari ini begitu banyak bangsa-bangsa dengan segala macam budayanya, baik yang elegan maupun tidak elegan dan sebagainya. Mereka ingin menunjukkan kami adalah bangsa yang memiliki budaya, memiliki akan keelegansian di dalam diri kami. Dan negara kami adalah negara yang berbeda dengan negara yang lain. Kami adalah negara yang memiliki spesialisnya. Yaitu apa? Kami adalah negara yang lebih daripada yang lain. Saudara, saya percaya semangat orang-orang seperti ini adalah semangat yang juga ada di dalam sejarah Persia. Saya percaya Raja Ahasveros adalah raja yang punya ambisi yang seperti ini juga. Bahkan kita melihat dari India sampai Ethiopia menjadi provinsi dia, berarti menunjukkan pada Raja Ahasveros ada raja yang ambisius. Dia adalah raja yang juga menginginkan bahwa kerajaan Persia dihormati oleh seluruh dunia di seluruh muka bumi. Tetapi yang pertama kita melihat, tidak peduli seorang raja bisa memerintah negaranya maupun memiliki 127 provinsi sekalipun. Tapi fakta menunjukkan Tuhan Allah, the existence of God, tidak boleh di-delete, tidak boleh dibuang, bahwa Tuhan memerintah seluruh bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Tuhan bisa pakai Persia, Tuhan juga bisa pakai akan Babylonian, Tuhan juga bisa pakai akan Assyria untuk menyatakan rencana Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai akan raja. Tuhan bisa pakai akan orang Persia, orang Yahudi. Dan Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan bangsa kafir pun Tuhan izinkan untuk menyatakan keadilannya. Maka saudara, ini menjadi sesuatu realita yang kita harus tahu. Kadang-kadang kita memahami Tuhan, kenapa sih caramu begitu paradoks? Bukankah engkau adalah Allah yang suci? Tapi kenapa Allah yang suci justru menyatakan rencananya dengan mengizinkan bangsa kafir untuk melakukan ini dan melakukan itu, memiliki ide jahat ini dan ide jahat itu? Kadang-kadang kita merasakan, Tuhan, engkau begitu paradoks. Saudara, seringkali kita kurang memiliki akan satu hal bagaimana kita dapat mengimani Tuhan dengan totalitas. Kenapa? Karena masih banyak ruang misterius di mana kita sulit sekali untuk bisa memahaminya. Tetapi saudara, meskipun demikian, Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan saudara, hari ini kalau saudara pun sebagai orang percaya, saudara mungkin bukan hamba Tuhan. Saudara cuma seorang pekerja, saudara mungkin adalah seorang ibu rumah tangga, saudara mungkin cuma hanyalah seorang
mahasiswa, atau saudara juga adalah seorang yang memiliki akan pekerjaan, baik secara online maupun juga secara fisik. Saudara mungkin adalah orang yang mungkin dianggap orang-orang biasa saja. Tapi saudara, melalui fakta yang tadi kita sudah bicarakan dengan panjang lebar, bukan berarti Tuhan tidak mengirimkan saudara di ladang Tuhan. Bukan berarti saudara tidak dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Tuhan memakai siapa saja di dalam kedaulatannya. Pada saat saudara jadi ibu rumah tangga, saudara di dalam kedaulatan Allah, saudara jadi rumah tangga. Maka jangan minder kalau saudara adalah ibu rumah tangga. Jangan minder kalau saudara cuma mahasiswa. Jangan minder kalau saudara hanyalah orang biasa. Jangan minder kalau saudara cuma bisnismen. Jangan minder kalau saudara cuma seorang yang tidak memiliki prestasi yang seperti dimiliki oleh orang-orang besar, memiliki S1, S2, S3. Kalau saudara cuma lulusan SMA sekalipun, jangan minder. Karena di dalam Tuhan bisa memakai kita semua di dalam keterbatasan kita menyatakan rencana Tuhan. Dan kedua, saudara, yang menjadi pelajaran yang kita bisa lihat, bukan cuma sekedar Tuhan bisa pakai siapa saja di dalam bangsa, maupun juga di dalam negara, maupun juga di dalam setiap fase-fase kebangsaan. Tapi kita juga belajar melihat yang kedua, yaitu apa? Tuhan menyatakan bahwa siapa bilang Tuhan cuma pakai laki-laki untuk melakukan rencana Tuhan? Siapa bilang bahwa Tuhan hanya memakai patriarkal untuk hanya melakukan akan urusan kerajaan Allah? Justru kita melihat peran Esther di dalam kitab Esther ini menunjukkan bahwa ladies and women justru membawa akan peranan yang begitu penting di dalam kerajaan Allah. Dan bahkan kalau kita melihat keturunan dari apa yang kita bisa lihat dalam silsilah, Yesus dilahirkan, itu pun tidak lepas dari keturunan Esther. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa di dalam rencana Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja, di dalam kondisi apa saja, dan kita melihat bagaimana rencana Tuhan dinyatakan, dan Tuhan menyatakannya secara spesifik, bahwa apa? Laki-laki dipakai Tuhan, tapi wanita juga dipakai Tuhan. Meskipun kita melihat laki-laki jauh lebih menonjol daripada wanita, tapi Tuhan bukan berarti tidak memakai wanita di dalam rencananya. Justru kita melihat waktu Adam dicipta, Adam memang menjadi seorang yang dikatakan sebagai pemimpin. Tetapi kita juga melihat wanita waktu diciptakan, Hawa waktu diciptakan, dia diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Dia bukan sekedar penolong, tapi ada tambahannya, yaitu apa? Penolong yang sepadan. Yang sepadan berarti menunjukkan bagaimana dia bukan lebih rendah daripada laki-laki. Dia setara dengan laki-laki. Hanya di dalam tanggung jawab, kita melihat laki-laki diberikan tanggung jawab lebih. Dan wanita justru diberikan tanggung jawab untuk menolong dari belakang. Menolong apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari sang laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Maka saudara, yang kedua yaitu apa? Perempuan di dalam tradisi Yahudi tidak terlalu menonjol. Tapi justru kita melihat di sini, tradisi Yahudi pun harus mengakui bahwa perempuan memiliki akan posisi yang penting di dalam kerajaan Allah. Jadi ini pun menjadi satu kritikan Tuhan kepada orang-orang Yahudi yang hari ini sangat mengutamakan laki-laki dan kurang memperhatikan perempuan. Maka itulah kenapa di dalam iman kekristenan, kita melihat kekristenan menjunjung tinggi akan apa yang namanya equality, khususnya antara laki-laki dengan perempuan.
Namun, kita juga tahu bahwa iman kekristenan meskipun mendukung equality daripada laki-laki dan perempuan, namun di dalam ordo kita melihat iman kekristenan tetap menyatakan laki-laki adalah pemimpin dan wanita adalah penolong yang sepadan. Dan di sini sudah jelas bahwa kekristenan mendukung kesetaraan gender, tetapi tetap menghormati ordo yang ditetapkan, dan iman kekristenan tidak mendukung feminisme, yaitu adalah isme di mana feminim bisa menjadi pemimpin, tidak perlu laki-laki dan tidak perlu menjadi penolong yang sepadan, tapi bisa menjadi pemimpin. Kalau perlu, laki-laki lah yang menjadi penolong yang sepadan. Maka ini menjadi satu pembalikan logika yang jelas-jelas meleset dari sasaran, dan meleset dari sasaran itu adalah definisi dosa. Maka kita melihat poin yang kedua ini, yaitu apa? Yaitu perempuan di mata Tuhan sama dengan laki-laki di dalam equality-nya. Tetapi di dalam ordo tetap menjadi sesuatu yang harus dihormati oleh setiap manusia, siapapun mereka. Ketiga, saudara, yang kita bisa belajar melihat, yaitu apa? Yaitu adalah ketika Hari Raya Purim dirayakan oleh orang Israel, khususnya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Mordekai adalah orang yang menang. Esther adalah orang yang menang. Dan kita melihat, meskipun Mordekai orang yang menang, Esther orang yang menang, saya ingin tanya, siapa yang lebih menonjol? Siapa yang lebih menonjol dipercaya sebagai penyelamat dari bangsa Israel atau dari bangsa orang Yahudi? Kalau kita melihat di dalam pasal 10, yang menonjol adalah Mordekai. Mordekai lebih menonjol daripada Esther. Kenapa? Apakah karena dia adalah orang tua dari Esther? Orang tua angkat dari Esther? Dia adalah om dari Esther? Apakah karena dia memang adalah laki-laki, maka dia dipandang lebih daripada Esther yang adalah perempuan? Padahal kalau kita melihat, justru yang sangat bersumbang-sih adalah Esther. Sedangkan kita melihat Mordekai mungkin cuma otaknya, atau cuma yang menyulut atau yang mencetuskan. Tapi yang melakukan actionnya, yang meminta kepada Raja Ahasveros siapa? Kita melihat yang meminta adalah Esther. Maka Esther yang seharusnya lebih tinggi, meskipun dia adalah ratu, tapi kita melihat bagaimana tetap saja Esther tidak dianggap lebih penting daripada Mordekai. Mordekai tetap dianggap sebagai seorang yang masih memiliki akan penghormatan lebih daripada Ratu Esther itu sendiri. Jadi saudara, Mordekai dianggap orang yang penting. Itulah kenapa Hari Raya Purim bukan merayakan Tuhan, tapi merayakan Mordekai. Saudara coba lihat, Mordekai dirayakan oleh orang-orang Yahudi sebagai pemimpin, sebagai seorang yang dipakai Tuhan. Tentu saja Esther dilibatkan, tetapi Esther hanyalah secondary, sedangkan mereka melihat Mordekai lebih penting dari semuanya. Dan waktu kita melihat Hari Raya Purim merayakan kemenangan Mordekai, saudara, sebenarnya kalau kita melihat apa yang dirayakan oleh orang Yahudi hari ini, mereka merayakan apa? Keselamatan. Tetapi mereka tidak memiliki shalom di dalam dirinya. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kekal di dalam hidup mereka. Mereka masih menunggu Mesias sampai pada hari ini. Mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Mereka sampai hari ini tetap berada di tembok ratapan. Mereka meratap dan memohon Tuhan, Mesias datanglah, tolonglah kami yang hari ini mengalami begitu banyak akan satu gundah gulana karena posisi kami sebagai orang Israel, sebagai orang Yahudi dan sebagainya. Saudara, mereka di dalam sejarah mempercayai Mordekai menyelamatkan bangsa Yahudi dari satu bangsa yang namanya Persia. Tapi saudara, justru kita melihat ini sesuatu sejarah yang mungkin tercatat begitu agung adanya. Tetapi tetap saja kita melihat Mordekai menyelamatkan orang Israel, menyelamatkan orang Yahudi.
from one nation. Hanya dari satu bangsa yang namanya bangsa Persia. Tapi saudara, di dalam iman kekristenan, Yesus menyelamatkan manusia bukan from one nation, bukan hanya satu bangsa yang diselamatkan, tapi from every nation. Tuhan menyelamatkan kita, Yesus menyelamatkan kita bukan hanya untuk satu bangsa yang namanya Yahudi, bukan hanya untuk satu bangsa yang namanya Israel, tapi juga menyelamatkan semua bangsa. Maka ini jauh lebih agung. Maka Yesus jauh lebih agung daripada Mordekai. Maka sebenarnya Hari Raya Purim bukan mengingat Mordekai. Hari Raya Purim bukan mengingat akan apa yang namanya Esther. Tapi yang harus kita ingat adalah Tuhan atas Mordekai, Tuhan atas Esther, dan Tuhan yang menyatakan penggenapannya melalui Yesus Kristus. Tapi justru kita melihat hari ini orang-orang Yahudi, mereka setiap bulan Maret mengadakan Hari Raya Purim, mereka makan-makan, mereka mabok-mabok, dan juga mereka membagi makanan, mereka bahkan juga memberikan kepada orang miskin makanan dan sebagainya. Tetapi saudara, satu hal yang hilang yaitu apa? Mereka tidak punya shalom. Mereka tidak punya akan peace. Mereka tidak memiliki apa yang namanya kedamaian yang sejati. Kenapa? Karena sampai pada hari ini mereka terus meratap. Mereka sampai hari ini masih memohon, Mesias datanglah dan tolonglah kami. Shalom do come upon us. Padahal kita dalam iman kekristenan percaya Yesus dialah the true shalom, the true peace, dan dia sudah datang dalam dunia menyatakan bahwa keselamatan hanyalah dari dia. Maka dia menyelamatkan orang-orang percaya. Dan Tuhan menetapkan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti kita melihat Yesus memberikan keselamatan jauh melampaui apa yang diberikan oleh Mordekai. Maka itulah kenapa Hari Raya Purim bagi orang Kristen itu adalah satu hari raya yang tidak komplit. Meskipun kita harus mengakui Mordekai, kita mengakui Esther, dia adalah bagian di dalam iman kekristenan. Tapi kita tidak bisa menganggap bahwa Hari Raya Purim hanya mengingat Esther dan mengingat Mordekai, tapi kita tidak melihat bagaimana Tuhan telah menyatakan penggenapan akan salvation, penggenapan akan celebration, dan penggenapan tentang shalom yang dihadirkan di dalam the one and only name, yaitu Yesus Kristus. Saudara, itulah kenapa kita melihat the peacemaker itu sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus Tuhan menyatakan bahwa apa? Dalam Matius pasal 5 ayat 9, diberkatilah mereka yang apa? Berbahagialah mereka yang mengalami akan satu hal, yaitu apa? Di mana mereka menjadi peacemaker. Saudara, berbahagialah mereka yang di dalam hidupnya adalah membawa damai. Saudara, membawa damai di situ artinya apa, saudara? Membawa damai itu bukan berarti saudara dan saya menjadi orang yang tidak pernah berperang atau tidak pernah untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita lihat itu adalah sesuatu tindakan-tindakan yang membawa satu nuansa yang tidak baik. Kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu, saudara. Kadang kita harus berhadapan dengan konflik. Dan konflik itu nggak baik. Secara manusia kita menganggap konflik itu selalu merugikan. Tetapi saudara, kita meskipun tahu Yesus adalah the peacemaker, the true peacemaker. Dan kita adalah orang berbahagia kalau kita menjadi orang yang membawa damai. Tapi pertanyaannya, damai itu apa? Peacemaker itu apa? Saudara, kalau kita melihat peacemaker, di dalam bahasa Greek, istilahnya adalah erenopoio. Erenopoio itu adalah kebalikannya
dari apa yang namanya peace breaker. Jadi erenopoio, di situ peacemaker itu adalah sesuatu yang adalah kebalikan dari peace breaker. Jadi kita bukan akhirnya damai itu harus di-damage, atau harus dipecahkan, atau harus dihancurkan, atau harus dikacaukan. Jadi peacemaker adalah sesuatu kedamaian yang lengkap, yang sempurna. Sedangkan kalau kita melihat di saat peacemaker tidak terjadi, yang terjadi adalah peace breaker, maka berarti di situ adalah kekacauan, di situ adalah sesuatu yang bersifat campur tangan dengan hal-hal yang kotor. Kelihatannya damai tetapi kotor, itu pun adalah peace breaker. Jadi peace breaker bukan cuma sesuatu misalnya perang dan sebagainya, maka itu adalah peace breaker. Tidak selalu seperti itu. Peace breaker bisa dikaitkan juga dengan pada saat kelihatannya peace, tapi padahal di dalamnya terlalu banyak borok, terlalu banyak munafik, terlalu banyak akan apa yang namanya sebuah sandiwara. Itulah adalah peace breaker, saudara. Kenapa? Karena mereka cuma replicate the true shalom. Mereka cuma menjadi replika daripada true shalom. Tapi padahal mereka sedang bersandiwara. Itu adalah peace breaker juga. Jadi the replica of peacemaker itu adalah peace breaker. Dan kita melihat di dalam Yesaya pasal 9 dikatakan bahwa kita bukan hidup di dalam apa yang kita anggap sebagai peacemaker atau sebagai peace breaker di dalam kehidupan kita. Tapi kita melihat Yesaya pasal 9 dikatakan kita hidup di dalam Prince of Peace. Kita hidup di dalam akan apa? Di dalam Dia Raja Damai. Raja Damai adalah raja yang membawa shalom. Dan raja yang membawa shalom itu adalah Yesus Kristus. Tetapi orang Yahudi nggak terima Yesus adalah the Prince of Peace. Orang Yahudi nggak bisa terima Yesus adalah the King of Shalom. Maka saudara, waktu kita melihat orang Yahudi yang sudah merayakan salvation dengan celebration, tapi there is no shalom, itu adalah karena mereka menolak Kristus. Mereka tidak di dalam Kristus, dan mereka belum di dalam Kristus. Nah, saudara, saya kembali. Tadi saya mengatakan bahwa diberkatilah mereka yang membawa damai. Dan damai di situ bukan adalah sesuatu yang hanya sekedar membawa ketenangan saja, tapi membawa akan keaslian, keotentikan dari damai itu sendiri. Maka jika perlu damai itu adalah sesuatu damai yang otentik, maka konflik tidak bisa dihindari. Contoh saudara, Mika pasal 7 ayat 6. Dalam Mika pasal 7 ayat 6 maupun Matius 10 ayat 34 sampai 36 dikatakan bahwa do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but sword. Jangan kau kira bahwa aku datang ke dalam dunia ini membawa damai, tapi aku membawa pedang. Kenapa ada istilah itu, saudara? Karena justru di sini ada beberapa implikasi yang kita bisa lihat khusus dalam kitab Injil. Yaitu pertama, yaitu apa? Yaitu there is no absence of conflict. Di dalam damai, there is no absence of conflict. Konflik akan selalu terjadi. Kenapa? Suci dengan dosa itu tidak bisa bersatu. Maka demi sebuah kedamaian terjadi, maka dosa harus dipatahkan. Dosa harus dihancurkan. Maka disitulah there is no absence of conflict. Maka hari ini kita bilang satu bangsa. Jika kita mengatakan kita mau damai, maka kalau suatu bangsa mau damai, maka bangsa tersebut harus untuk menyatakan bahwa apa? Bahwa ada yang harus disadari, ada yang harus diintrospeksi, dan ada harus diakui betapa besar dosamu, betapa besar kejahatanmu. Dan kalau kau tidak mau untuk bertobat, maka Tuhan tidak menjamin perdamaian adalah tanpa konflik. Tuhan datang bukan membawa damai saja, tapi juga membawa pedang untuk menyatakan kesucian Tuhan,
tidak kompromi dengan dosa. Jadi saudara, tidak peduli. Tuhan memiliki cinta kasih. Tidak peduli. Tuhan memiliki jiwa penyayang. Tuhan pun punya keadilan yang harus terrealisasi di dalam dunia ini. Maka shalom mau dinikmati, maka dosa harus dihancurkan. Shalom mau dihidupi, berarti kejahatan harus dipunahkan. Maka itulah kenapa Tuhan mengizinkan melalui Esther meminta kepada Raja Ahasveros untuk membunuh orang-orang yang menjadi antek-antek dari Haman. Kita melihat ratusan orang mati. Bahkan kalau dihitung dari 127 provinsi, kita percaya ribuan orang mati. Kenapa? Karena antek-antek dari Haman itu sudah merajalela ke 127 provinsi. Dan dia bisa basmi orang Yahudi dengan begitu intensif. Tapi justru kita melihat Tuhan memakai siapa yang namanya Esther untuk menyatakan kepada Raja Ahasveros, untuk menyatakan keadilan. Dan akhirnya kita melihat ribuan orang mati. Kenapa? Untuk menyatakan there is no absence on conflict. Yang kudus adalah kudus. Yang tidak kudus adalah tidak kudus. Yang kudus harus menjadi sesuatu yang dipertahankan. Yang tidak kudus harus rela dipunahkan. Maka saudara, di sini there is no absence on conflict. Maka itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Allah. Kedua, yaitu apa? Siapa bilang bahwa di dalam perdamaian maka tidak boleh ada perselisihan? Kita jelas tahu Tuhan berselisih dengan setan. Kita tahu bahwa iblis adalah pemberontak. Dan kita lihat Allah adalah Sang Allah. Di saat Sang Allah berhadapan dengan setan sekalipun, kita melihat Tuhan tidak kompromi. Bukan berarti memiliki peace, memiliki shalom, lalu akhirnya mengorbankan identitas. Mengorbankan akan jati diri. Mengorbankan akan apa yang menjadi kesaksian diri. Tidak. Ya. Jadi perselisihan tetap ada. Terhadap setan Tuhan tidak kompromi berselisih. Tuhan adalah Allah yang kudus. Dia tidak rela orang-orang yang mengikut Tuhan hidup di dalam ketidakkudusan. Maka Tuhan adalah Allah yang membawa damai sejahtera. Tapi dia pun mengadakan perselisihan dengan iblis. Maka saudara, cara pikir kita harus dirubah. Jangan kita hanya berpikir bahwa perdamaian berarti tidak berselisih. Berselisih itu adalah baik. Di saat apa? Yang kudus adalah kudus. Dan yang kudus satu-satunya yang harus menjadi teladan. Dan jika yang tidak kudus menjadi teladan, maka teladan yang dibawakan oleh yang tidak kudus akan merusak. Dan waktu merusak, yang rugi siapa? Yang rugi lebih banyak orang lagi. Maka itulah kenapa di dalam teologi ada yang namanya teori namanya just war. Teori just war adalah teori yang menyatakan bahwa apa? Di saat kita menyatakan satu tindakan, dan tindakan itu adalah tindakan perang, dan perang itu di saat membawa perdamaian, maka perang harus dijalankan. Jadi itulah kenapa kita melihat satu negara harus ikut-ikutan untuk pergi ke negara lain. Kadang kita melihat ini sesuatu misi perdamaian. Kenapa misi perdamaian itu penting? Karena misi perdamaian adalah untuk menghentikan evil, menghentikan kejahatan. Maka itulah kenapa perselisihan bukan berarti tidak ada. Perselisihan harus ada. Maka yang kudus harus berselisih dengan yang tidak kudus. Karena tidak kudus tidak mungkin dapat menjadi raja di atas kekudusan. Kekudusan adalah satu-satunya kualitas yang tidak boleh digeser. Maka itulah kenapa, saudara, kita melihat iblis mau jadi seperti Tuhan. Lalu apakah dengan perdamaian, lalu akhirnya mengatakan, oke iblis, supaya damai, kamu jadi Tuhan. Aku jadi iblis. Atau kita kong kali kong, 50%, 50%.
Saudara, tidak bisa. Perselisihan harus terjadi. Kenapa? Karena tidak ada satu pihak, khususnya pihak yang berdosa, untuk bertobat. Jalan satu-satunya perdamaian adalah pertobatan. Di saat manusia tidak bertobat kepada Tuhan Allahnya, maka tidak mungkin ada yang namanya perdamaian. Maka itulah kenapa Israel dan Palestina, jika tidak bertobat di dalam Kristus, maka tidak mungkin akan selesai. Sudah berapa puluh tahun kita melihat akan tragedi, khususnya Palestina dengan Israel sampai hari ini. Kita melihat mereka tidak mengakui Kristus. Dan mereka tidak mengakui Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mereka juga tidak mengakui bahwa apa? Mereka tidak mengakui bahwa jalan kebenaran dan hidup kekal adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah kenapa kita melihat sampai pada hari ini, orang Kristen masih menjadi minoritas di Israel. Kita melihat orang Kristen masih menjadi minoritas di Palestina. Dan mereka meskipun berada di area konflik ini, tapi kita juga melihat bagaimana apa? Kita melihat bagaimana setiap mereka yang ada di daerah konflik ini pun, mereka tidak melihat Jesus, the Prince of Peace. Maka itu hal yang kedua. Ketiga, pada saat kita melihat apa yang terjadi di dalam peacemaker. Di dalam peacemaker kita melihat mereka adalah mereka yang percaya bahwa apa? Pertama, yaitu tadi saya mengatakan, the absence of conflict. Apakah berarti harus absence? Saya bilang tidak. Karena Tuhan kudus dan iblis dosa, tidak mungkin konflik dihentikan. Kedua, perselisihan tidak mungkin untuk dihindari. Dan ketiga, saudara, tidak ada masa tenang. Seperti hari ini kita melihat orang Israel dengan orang Palestina. Ada masa gencatan senjata. Ada masa tenang untuk mereka istirahat sebelum nanti setelah itu mereka kirim rudal lagi. Mereka kirim senjata lagi. Mereka kirim akan penghancur-penghancur untuk negara satu dengan yang lain. Saudara, di dalam iman kekristenan, Tuhan tidak pernah punya masa tenang dengan iblis. Kita melihat peperangan rohani akan terus berjalan. Kita melihat peperangan rohani terus akan berlangsung. Tidak ada gencatan senjata. Saudara, iman kekristenan akan terus melakukan apa yang Tuhan nyatakan, yaitu apa? Adalah melakukan akan satu perjuangan, khususnya untuk menyatakan bahwa there is no other ways. Gak ada jalan yang lain. Jalan satu-satunya adalah Yesus Kristus satu-satunya. Maka tidak ada masa tenang. Tidak ada masa gencatan senjata. Maka satu-satunya adalah Yesus Kristus. Dan disitulah kemenangan. Disitulah true shalom. Disitulah damai sejahtera yang sejati. Maka saudara, waktu kita melihat di sini, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel merayakan hari raya Purim, mereka bicara tentang satu Tuhan, harapan adanya peacemaker. Tapi peacemaker mereka bukan Yesus Kristus. Peacemaker mereka bukanlah akan Mesias yang sudah datang ke dalam dunia ini. Mereka masih menunggu the peacemaker-nya mereka sendiri. Maka saudara, mereka menghormati Mordekai. Mereka mempercayai, where is the next Mordekai? Mereka sangat percaya Mordekai adalah orang yang menyelamatkan bangsa Yahudi. Tapi mereka lupa Yesus menyelamatkan bukan cuma untuk orang Yahudi. Yesus menyelamatkan every nation. Dan kedua, Mordekai bukan hanya menyelamatkan satu bangsa di zamannya. Kita melihat Yesus melampaui Mordekai. Kenapa? Karena Yesus, dia melayani orang-orang percaya bukan in his generation, tapi Yesus justru he save God's people in every generation.
Jadi kalau Mordekai cuma satu zaman saja, di dalam satu masa saja, di dalam satu bangsa saja, Yesus justru menyelamatkan semua orang percaya di segala zaman. Tidak peduli past tense, present tense, maupun di dalam future tense. Maka saudara, Mordekai, dia menyelamatkan, kalaupun bisa dikatakan sebagai penyelamat bangsa Yahudi, dia hanya menyelamatkan sekedar secara prematur death, atau kematian secara prematur, ya, kematian dalam dunia ini. Kita melihat Yesus justru melampaui apa yang dilakukan oleh Mordekai. Kenapa? Karena Yesus justru menyelamatkan mereka, menyelamatkan orang percaya from eternal death. Bukan from prematur death, tapi justru eternal death, kematian abadi. Suruh Yesus menyelamatkan manusia keluar dari apa yang namanya kematian abadi, menerima hidup kekal. Dan hidup kekal itu berarti memberikan kesempatan mereka kembali kepada Bapa. Dan semuanya terjadi pada saat Yesus Kristus menjadi satu-satunya juru selamat dan Tuhan. Maka saudara, Mordekai dirayakan oleh begitu banyak orang Israel setiap bulan Maret hari ini. Every year, setiap tahun. Tapi justru kita melihat Yesus dirayakan setiap minggu. Dan seharusnya setiap hari. Tapi gereja merayakannya setiap minggu. Setiap hari Minggu, hari Sabat Tuhan. Hari Sabat Tuhan kita kenapa pilih hari Minggu? Adalah karena Tuhan bangkit dari kematian. Kebangkitan Kristus itu adalah good news. Kebangkitan Kristus, penebusan Kristus, dan second coming Kristus itu adalah true shalom bagi kita. Karena Tuhan menghadirkan Mesias dan dia datang ke dalam dunia inkarnasi dan dia memberitakan firman kepada kita sampai akhirnya dia mengalami kesengsaraan dan akhirnya di atas kayu salib dipaku dan dia bangkit dari kematian dan naik ke surga dan akan kembali. Jesus is the only shalom. Maka saudara, kita melihat Yesus justru lebih besar daripada Mordekai. Itulah kenapa saudara, kita percaya Christ is a real peacemaker upon his resurrection, upon his suffering, upon the second coming. Kita melihat dialah satu-satunya yang dapat memberikan pengharapan bagi kita semua orang percaya. Setelah itulah kenapa hari ini saya mengutip akan Mordekai dan Esther dan saya mengutip Kristus. Karena kita jangan sampai membahas kitab Esther kita melupakan Kristus. Jangan sampai kita membicarakan tentang kitab Esther, akhirnya kita sama saja dengan orang Yahudi. There is no shalom. Kita bicara tentang salvation, kita bicara tentang apa yang namanya celebration, tapi kita tidak menikmati the true shalom. Dan kita masih mungkin, kalau kita pemakai versi daripada orang-orang Yahudi, kita akan always crying. Kita masih akan tetap menangis di tembok ratapan. Walaupun kita melihat dalam pasal 10 dikatakan bagaimana ayat ketiga dikatakan, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dia dihormati oleh orang Yahudi, disukai banyak sanak saudaranya, karena dia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya, berbicara tentang keselamatan bagi semua bangsa sebangsanya. Saudara, Mordekai dikatakan dalam kitab Esther ini apa? Berbicara untuk keselamatan. Keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Berarti kita melihat Mordekai hanyalah for one generation, for one country, for one race. Dan itulah keterbatasan Mordekai. Kristus justru melampaui Mordekai. Maka itulah kenapa hari raya Purim kita tidak merayakannya. Kenapa? Karena hari raya Purim itu hanyalah hari raya yang begitu tidak lengkap.
karena sekedar merayakan secara historis, hanya merayakan secara sejarah, tapi tidak merayakan Kristus, tidak merayakan Tuhan Allah. Meskipun kita percaya Mordekai adalah orang Yahudi, dan kita tahu orang Yahudi adalah orang yang punya kepercayaan kepada Allah Yahweh, tetapi saudara, manusia tidak patut dirayakan. Apalagi bicara keselamatan, maka hanya Kristus satu-satunya yang layak. Allah 100%, manusia 100%. Allah yang kudus, manusia yang tidak berdosa. Dialah satu-satunya yang patut dirayakan. Dirayakan apa? Karena dia membawa the true peace, the true shalom. Bagi kita diselamatkan, dan bagi kita merayakan kemenangan. Karena sungguh-sungguh juru selamat yang sejati hanya satu, yaitu Yesus. Maka kita menutup kitab Ester ini dengan satu dalil, saudara. Kita belajar kitab Ester ini, khususnya bagaimana kebaikan tidak mungkin dapat dipatahkan oleh kejahatan. Kejahatan pasti kalah. Dan kita melihat itu pun menjadi satu dalil bahwa apa? Di dalam dunia ini, siapa yang berani menjahati orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Keadilan Tuhan akan terrealisasi. Dan Tuhan tidak mungkin membiarkan kita tergeletak. Karena Tuhan menyatakan keadilannya. Tuhan menyatakan damai. Dan Tuhan memberikan tempat yang tepat bagi orang percaya yang berkenan kepadanya. Di era pandemik ini, kita banyak sekali melihat orang-orang Kristen mengalami banyak sekali kesusahan. Kita melihat bagaimana bangsa-bangsa yang sangat-sangat tidak bisa mentolerir agama. Mereka berusaha dipunahkan. Tetapi saudara, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tetap bekerja. Dan hanya di dalam Kristus, Dia menyatakan pekerjaannya. Pertanyaannya, maukah kita tetap percaya bahwa Kristuslah satu-satunya cara Tuhan memberikan kedamaian hatimu? Saudara, di saat kita hidup hanya satu kali, sudahkah engkau percaya kepada Kristus yang melampaui Mordekai? Sudahkah engkau menerima Kristus yang melampaui Mordekai? Dan engkau sudah hidup di dalam Kristus melampaui Mordekai. Maka kita bukan orang Yahudi. We are Christian. We are beyond them. Bukan karena kita sombong, tetapi karena Kristus sungguh-sungguh adalah Tuhan Allah. Dan Dialah Juru Selamat, Mesias, yang membawa true peace. Dan Dialah satu-satunya pengharapan kita. Maukah saudara percaya kepada Kristus? Maukah saudara once again membulatkan hati hidup di dalam Kristus? Dan maukah saudara berjuang, beriman di dalam Kristus, menjalankan apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam karya keselamatan Kristus? Kiranya Tuhan memimpin kita. Kiranya Tuhan membawa hidup kita makin kudus di dalamnya. Dan kiranya Tuhan make it possible dalam hidup kita menjadi karya keselamatan bagi orang lain. Dan bukan kita menjadi the next Mordekai, tetapi kita menjadi the next Christ di dalam posisi kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita, meneladani Kristus, dan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Kita tutup akan eksposisi kitab Ester sampai di sini. Dan kiranya setiap pembahasan-pembahasan semakin memimpin kita hidup berkenan di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan mari kita akan bersama-sama berdoa. Saya minta satu rekan kita untuk berdoa untuk kita. Saya minta dengan hormat
Saya minta untuk Saudari Herta yang ada di Taichung untuk bisa berdoa untuk kita semua. Apakah memungkinkan, Saudari Herta? Oke kok. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman yang boleh disampaikan oleh Pendeta Daniel pada hari ini. Kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami senantiasa hanya hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan hidup kami hendaknya kiranya meneladani Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa, biarlah kehadiran kami sebagai orang Kristen, meskipun kami mengalami banyak tantangan, tapi kami mau berdoa, biarlah kami juga menunjukkan menjadi berkat, kehadiran kami menjadi berkat bagi orang-orang di tengah dunia ini. Seperti kami yang telah mendapatkan berkat dan anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa, biarlah pengharapan kami hanya kami uh, taruh hanya di dalam kasih pengasihan Tuhan saja. Dan biarlah setiap kehidupan kami hanya tertuju hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kami juga di dalam kehidupan kami dapat meladani Kristus di dalam kehidupan kami. Dari kami ya Tuhan untuk taat kepada Tuhan saya dalam setiap kehidupan kami. Dan kerinduan kami Tuhan, Tuhan yang boleh pimpin setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini agar menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa damai yang daripada Tuhan sendiri. Inilah doa dan kerinduan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.